Topi bibi charot. Hindi kasi kaya talaga, eh, nakita ko na kaya ng team sana mag-podium ulit pero hindi pa para sa atin. So, Yang awalnya penuh senyum, ketawa puas, selebrasi yang emosional, penuh optimisme dan keyakinan juara, sang ratu voli Filipina akhirnya dibuat menangis perih penuh derita dihajar Spike Megatron yang bangkit jadi ratu bogem bagi lawan yang menantang di depannya. Kompetisi bukan siapa yang bisa ketawa puas di awal, namun siapa yang bisa menangis, meneteskan air mata bahagia melepas luapan emosi juara, usai mengeluarkan semua tenaga dan kemampuan yang ada. Dan inilah sang Megatron, sang pahlawan bangsa, sang legenda voli yang pernah lahir, hadir, dan mengukir cerita indah di buku sejarah voli putri Indonesia. Dan berikut ini ulasan selengkapnya, cerita dramatis seorang anak bangsa yang mati-matian memimpin para juniornya melangkah menuju medali untuk Indonesia. Selamat menyaksikan! Malam itu di dalam indoor stadium bukan hanya lampu yang menyala terang, tetapi juga denyut jantung Asia Tenggara. Sorak penonton belum sepenuhnya reda ketika papan skor menunjukkan angka yang tak bisa dibantah. Indonesia menaklukkan Filipina dengan skor 3-1 pada SEA Games 2025. Bagi sebagian orang, itu hanyalah angka. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, malam itu jauh lebih dari sekedar kemenangan. Ia adalah pertemuan antara ekspektasi, kejutan, dan pengakuan yang lahir dari kekalahan paling jujur. Di balik lapangan, peluh masih menempel di wajah para pemain. Emosi belum sepenuhnya turun ketika satu sosok berdiri di hadapan media Filipina. Belen Micaela, sang ratu voli Filipina, tampil dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak ada ledakan amarah, tidak ada alasan klise. Yang terlihat justru tatapan tajam seseorang yang baru saja dihantam kenyataan. Kekalahan itu miliknya. Tim itu ia pimpin. Dan dari posisi itulah pengakuan muncul. Ia membuka dengan suara yang tenang namun bergetar. Filipina memang kalah, katanya. Tetapi kekalahan ini memberinya pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Kalimat itu langsung mengubah suasana ruang wawancara. Ini bukan sekedar evaluasi pertandingan. Ini adalah awal dari cerita panjang tentang Indonesia, tentang kekuatan yang disiapkan, dan tentang kejutan yang sama sekali tidak ada di dalam peta strategi Filipina. Bella Belen mengakui bahwa Indonesia bukan lawan yang datang tanpa pengamatan. Sejak awal turnamen, sejak Indonesia menghadapi Malaysia, Myanmar, hingga Vietnam, ia dan timnya telah mempelajari setiap pola, setiap kebiasaan, setiap kemungkinan. Mereka datang ke laga ini dengan rencana, dengan keyakinan, dengan perasaan bahwa mereka tahu apa yang akan dihadapi. Namun di sore itu, semua rencana terasa seperti kertas yang terbakar di tengah lapangan. Awalnya, Bella mengira hanya satu nama yang harus benar-benar diwaspadai, Megawati Hangeskai. Sosok yang sejak awal sudah diprediksi akan menjadi momok. Tingginya menjulang, pukulannya meledak, energinya seperti api yang dilepaskan dalam sekejap. Bella menyebutnya eksplosif, bukan sekedar kuat, bukan sekedar tajam, tetapi berbahaya. Meka memukul bukan hanya untuk mencetak poin, melainkan untuk menghancurkan ritme lawan. Namun semakin pertandingan berjalan, Filipina mulai menyadari bahwa masalah mereka tidak berhenti di situ. Ada sesuatu yang luput dari perhitungan, sesuatu yang benar-benar di luar prediksi. Bella lalu menyebut pemain bernomor punggung 17. Tubuhnya tidak tinggi, bahkan cenderung kecil jika dibandingkan Mega. Tetapi kehadirannya mengubah segalanya. Naisha, lompatan tinggi, pukulan keras, dan keberanian yang tidak terbaca di atas kertas statistik. Di mata Bella, kontras itu justru menjadi ancaman paling nyata. Mega yang menjulang dan Naisha yang mungil. Dua kutub yang berbeda, tetapi sama-sama mematikan ketika bola melayang ke udara. Kombinasi itu membuat pertahanan Filipina koyak dari dalam. Bukan karena satu serangan, melainkan karena tekanan yang terus-menerus. Belen Micaela juga menegaskan bahwa pengakuannya bukan pujian kosong. Mega dan Naisha bukan hanya efektif, mereka menghibur. Mereka menggerakkan tribun, membakar semangat penonton, dan pada saat yang sama menguras mental Filipina. Setiap poin bukan hanya angka, tetapi pesan bahwa Indonesia bermain dengan keyakinan penuh. Namun cerita malam itu juga memiliki lapisan lain.
Belen Michaela kemudian membawa ingatan kembali ke set pertama dan kedua, fase di mana Filipina masih merasa mengendalikan situasi. Di momen itu, rasa percaya diri mereka masih berdiri tegak. Mereka merasa menemukan celah dalam permainan Indonesia. Menurut analisis mereka, ada satu titik yang bisa dieksploitasi. Di tengah semua itu, satu hal tetap tak terbantahkan. Performa Mega dan Aisyah memang berada di level yang berbeda malam itu. Mega memukul seperti badai, bukan hanya keras, tetapi cerdas. Ia membaca blok, memilih momen, dan melepaskan energi di detik yang tepat. Naisha sisi lain hadir sebagai anomali, pemain yang seolah menantang gravitasi, membuktikan bahwa tinggi badan bukan satu-satunya ukuran dominasi. Bersama, mereka menciptakan tekanan konstan yang memaksa Filipina bertahan hingga akhirnya runtuh. Namun Indonesia bukan hanya dua nama. Blok mulai hidup, timing umpan perlahan menyatu, meski masih ada kecanggungan dan kekasaran. Ada momen-momen ragu, ada bola-bola setengah matang, tetapi ada juga keberanian untuk bangkit, bertahan, dan menyerang kembali. Karena voli pada akhirnya adalah permainan kolektif. Kemenangan dan kekalahan jarang lahir dari satu individu saja. Ironisnya Indonesia menang 3-1, tetapi diskusi publik justru lebih ramai oleh apa yang tidak tertulis di papan skor. Tentang keputusan, tentang kepercayaan, tentang siapa yang bersinar dan siapa yang tertinggal. Bel-Belen dengan segala kejujurannya menutup wawancara dengan satu kesimpulan yang paling menggema. Kekalahan ini memberinya pelajaran tentang kesiapan Indonesia, tentang Mega yang eksplosif, tentang Naisha yang tak terbaca, tentang sebuah tim yang mampu menyembunyikan kekuatan sejatinya hingga momen paling menentukan. SEA Games 2025 akan terus berjalan. Indonesia akan melangkah, Filipina akan bangkit. Namun malam itu akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai kemenangan 3-1, melainkan sebagai malam ketika api kompetisi menyala terang dan kebenaran pahit berani diucapkan di hadapan dunia. Karena dalam voli, seperti dalam kehidupan, yang paling mengguncang bukan selalu skor akhir, melainkan cerita yang tertinggal setelah peluit panjang berbunyi. Pernyataan mengejutkan Megawati usai mengantarkan Indonesia raih medali perunggu. Megawati Hangestri bersyukur raih perunggu SEA Games 2025 Thailand. Persiapan singkat, Timnas Voli Putri Indonesia tampil maksimal. Kapten Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan timnya meraih medali perunggu SEA Games 2025 Thailand. Megawati menilai pencapaian tersebut merupakan hasil maksimal mengingat persiapan tim yang tergolong sangat singkat. Timnas Voli Putri Indonesia memastikan posisi ketiga setelah menumbangkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga perebutan medali perunggu yang berlangsung di Hua Mak Indoor Stadium, Bangkok, Senin 15 Desember 2025. Alhamdulillah tentunya, kita bersyukur juga bisa dapat perunggu. Dengan latihan yang sangat-sangat pendek, menurut saya cuma 1 bulan saja kita latihan di Medan, tapi kita bisa ngeluarin semaksimal mungkin kemampuan kita, ujar Megawati usai pertandingan. Megawati juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain, baik senior maupun junior yang dinilainya mampu bekerja sama dengan solid sepanjang turnamen. Ia menekankan bahwa kekompakan tim menjadi kunci keberhasilan Indonesia naik podium di SEA Games kali ini. Good job buat adik-adik dan teman-teman, kakak-kakak juga yang sudah saling bantu, saling nutupin kesalahan kita, kata pevoli andalan Indonesia tersebut. Perombakan memang dilakukan oleh pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Marco Sugiyama, dengan menggabungkan pemain senior dan pemain Timnas Voli Putri Indonesia U21 yang baru berlaga di kejuaraan dunia voli U21 beberapa waktu lalu. Terkait penampilan para pemain muda, Megawati menilai mereka mampu menunjukkan progres yang menjanjikan meski sempat mengalami tekanan di awal pertandingan. Menurutnya, dukungan dari pemain senior sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Awal-awal mereka grogi pasti, karena baru pertama kali main di ajang besar, tapi kita kasih support, ungkap mantan pemain Red Spark ini. Megawati Hangestri mengakui seiring berjalannya laga, para pemain muda mulai tampil lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan di lapangan. Hal ini disebutnya sebagai modal penting untuk regenerasi Tim Nasional Voli Putri Indonesia ke depan. Pada SEA Games 2025, Timnas Voli Putri Indonesia tampil cukup konsisten. Di fase grup, Garuda Pertiwi berhasil meraih kemenangan atas Malaysia dan Myanmar, sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Vietnam di laga terakhirnya.
Langkah Indonesia menuju medali emas terhenti di babak semifinal setelah kalah dari tuan rumah Thailand, yang akhirnya memaksa Merah Putih tampil di laga perebutan tempat ketiga. Kemenangan atas Filipina sekaligus menutup perjalanan cabang olahraga bola voli putih Indonesia di SEA Games 2025 dengan raihan medali perunggu, yang dinilai menjadi hasil positif di tengah keterbatasan waktu persiapan.